Venezuela menetapkan status darurat usai gempa. Iran mengklaim MOU Islamabad bukti kekuatan Teheran. Cry Baby Pop Mart ramaikan Pantai Pattaya. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali program Sorotan Dunia kembali hadir menyapa Anda kali ini bersama saya, Abdi Azwar Sahgi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi terkini dan menarik lainnya yang terjadi di dunia internasional. Dan berikut kita awali Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari gunung berapi Popocatépetl di Meksiko kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Pijaran fragmen panas terlihat meluncur dari kawah dan menerangi langit malam di wilayah Meksiko Tengah pada Rabu dini hari. Rekaman yang dirilis Pusat Nasional Pencegahan Bencana Meksiko atau CONAPRED menunjukkan aktivitas gunung Popocatépetl yang memancarkan pijaran dari sekitar kawahnya. Dalam rekaman yang diambil dari stasiun pemantauan Altzomoni, terlihat kilatan pijaran dan semburan material vulkanik saat gas terus keluar dari puncak gunung. Menurut CONAPRED, selama 24 jam terakhir, tercatat 277 kali ekshalasi atau semburan berintensitas rendah. Aktivitas tersebut disertai uap air dan gas vulkanik lainnya. Meski demikian, status gunung Popocatépetl masih berada pada level siaga kuning fase 2. Level ini menandakan kemungkinan terjadinya letusan kecil hingga sedang, hujan abu ringan hingga sedang, serta lontaran material pijar di sekitar kawah. Pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati gunung dan tetap mematuhi zona larangan sejauh 12 km dari kawah. Wilayah tersebut dinilai masih berbahaya akibat aktivitas vulkanik yang terus berlangsung. Popocatépetl merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Meksiko. Gunung ini terletak di perbatasan negara bagian Morelos, Puebla, dan negara bagian Meksiko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gempa mengguncang ibu kota Venezuela, Caracas, dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan serta memicu kepanikan warga yang berlari menyelamatkan diri. Rekaman video menunjukkan puing-puing bangunan berserakan di kawasan perumahan Santa Rosa, Caracas setelah sebagian fasad, bangunan dan juga dinding rumah ambruk akibat guncangan gempa. Sejumlah kendaraan juga terlihat tertimpa material bangunan, sementara warga berkumpul di area terbuka untuk menghindari risiko runtuhan susulan. Salah seorang warga mengaku sedang berada di rumah saat gempa terjadi dan juga merasakan seluruh bangunan bergoyang hebat, sehingga ia segera menyelamatkan diri bersama keluarganya. Warga lain menyebut gempa kali ini merupakan yang terkuat dibandingkan guncangan-guncangan sebelumnya yang pernah mereka rasakan. Akibat gempa tersebut, sejumlah bangunan dilaporkan mengalami retakan termasuk material konstruksi yang berjatuhan di dalam pusat perbelanjaan San Ignacio. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan kerusakan dan juga memantau kondisi di lokasi terdampak, sementara warga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dua gempa berkekuatan besar mengguncang Venezuela dan menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah, termasuk ibu kota Caracas. Tim penyelamat diterjunkan untuk mencari korban di antara puing bangunan yang terdampak. Rekaman video menunjukkan kerusakan parah di Rumah Sakit Spesialis Mata Dr. Francisco Enriquez di Caracas. Sejumlah bagian lantai bawah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan akibat guncangan kuat. Warga mengaku gempa terjadi secara mendadak dan memicu kepanikan. Salah satu warga menyebut notifikasi peringatan muncul di ponsel saat gempa terjadi dan prioritas utamanya adalah menyelamatkan keluarga. Setelah guncangan mereda, petugas dan otoritas setempat datang untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian kerusakan. Sementara itu, tim pencari dan penyelamat terus menyisir bangunan yang runtuh untuk mencari korban yang masih terjebak. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo dengan pusat gempa berada di dekat Moron, sekitar 160 km di barat Caracas. Sistem peringatan pagar USGS mengeluarkan status merah yang menandakan potensi dampak kemanusiaan besar. Pemerintah Venezuela menyatakan sedikitnya 32 orang tewas dan lebih dari 700 orang mengalami luka. Otoritas juga menghimbau warga untuk tetap berada di area terbuka karena gempa susulan masih terus terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah Venezuela menetapkan status darurat setelah 2 gempa kuat beruntun mengguncang negara itu pada Rabu petang dan menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah. Pejabat Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menyebut gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi dalam waktu berdekatan pada sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Hingga beberapa jam setelah gempa utama, otoritas telah mencatat sedikitnya 20 gempa susulan yang terus meningkatkan resiko bagi warga di daerah terdampak. Kerusakan dilaporkan terjadi di ibu kota Caracas, negara bagian Miranda dan La Guaira, serta sejumlah wilayah lain seperti Aragua, Carabobo, dan Falcon. Pemerintah juga melaporkan gangguan terhadap layanan publik, pemadaman listrik, serta kerusakan pada bangunan dan perumahan akibat guncangan gempa. Sebagai langkah darurat, pasokan gas rumah tangga dihentikan sementara untuk mengantisipasi risiko kebocoran dan kebakaran. Pemerintah Venezuela selanjutnya mengaktifkan Komando Tinggi Penanggulangan Bencana untuk mengkoordinasikan evakuasi, penilaian kerusakan, dan penyaluran bantuan. Sementara itu, Bandara Internasional Maiquetía dilaporkan ditutup karena mengalami kerusakan infrastruktur yang cukup parah akibat gempa. Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Kolombia, Brazil, Meksiko, dan Inggris telah menyampaikan dukungan dan solidaritas kepada Venezuela menyusul bencana tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan warga Zimbabwe terpaksa berkemah di depan konsulat negaranya di Cape Town, Afrika Selatan. Mereka menunggu bantuan pemulangan setelah meningkatnya ketegangan dan aksi anti-migran di sejumlah wilayah Afrika Selatan. Di depan konsulat Zimbabwe, para migran termasuk perempuan dan anak-anak berkumpul dengan membawa tas, selimut, dan koper. Sebagian dari mereka telah menunggu selama beberapa hari sambil menanti kedatangan bus yang akan membawa mereka kembali ke Zimbabwe. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya aksi protes anti-migran, di mana sejumlah kelompok menuduh warga asing mengambil pekerjaan, meningkatkan kriminalitas, dan membebani layanan publik. Now I have 2 days here in embassy, but we are still in the process for going home. For buses, we are waiting for buses to go back home. I was staying here in South Africa and working also. So the South African people, they chased me away from the house. They said you must leave this country to back home. Presiden Amerika Serikat Cyril Ramaphosa telah mengingatkan masyarakat agar menolak kekerasan dan tindakan xenofobia, serta menegaskan tidak ada tempat bagi rasisme dan intoleransi di negara tersebut. Hingga saat ini, pemerintah Zimbabwe tengah menyusun daftar warga yang ingin dipulangkan. Sementara itu, sejumlah negara Afrika lain juga mulai menyiapkan pemulangan warga mereka dan menghimbau agar tetap waspada di tengah memanasnya situasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan rencana evakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terdampar di kawasan Selat Hormuz. Operasi besar-besaran ini akan dikoordinasikan oleh Organisasi Maritim Internasional atau IMO di tengah berlanjutnya dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan operasi evakuasi akan dilaksanakan dalam koordinasi dengan Iran, Oman, negara-negara pesisir di kawasan Teluk, serta Amerika Serikat dan industri pelayaran internasional. Menurutnya langkah tersebut menjadi upaya penting untuk mengurangi dampak kemanusiaan akibat ketegangan dan konflik yang terjadi di kawasan Selat Hormuz. Dujarric menyatakan IMO telah mendapatkan jaminan keamanan yang diperlukan dan memverifikasi kondisi pelayaran demi menjamin kelancaran proses evakuasi. Saat ditanya mengapa evakuasi dilakukan meskipun Selat Hormuz masih terbuka untuk pelayaran, Dujarric menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan kapal-kapal dapat meninggalkan kawasan tersebut dengan aman. Rencana evakuasi ini muncul setelah berbulan-bulan gangguan di salah satu jalur pelayaran terpenting dunia. Krisis memanas setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Setelah itu, Iran memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Data IMO menunjukkan sedikitnya 14 pelaut tewas dalam 46 serangan yang telah terkonfirmasi terhadap kapal-kapal di kawasan Selat Hormuz.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo masih menyebar lebih cepat dibandingkan upaya penanganannya. Peringatan ini muncul saat jumlah kasus terkonfirmasi melampaui 1.000 kasus. Dalam keterangannya di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan meski terdapat kemajuan di lapangan, penanganan wabah masih menghadapi tantangan besar. Saat ini pemerintah Kongo bersama WHO dan Afrika CDC meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, mulai dari penambahan tempat tidur perawatan, penguatan laboratorium hingga edukasi kepada masyarakat di daerah terdampak. We begin with the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo. It's encouraging to see that since the outbreak was first reported 5 weeks ago, the response has scaled up significantly under the leadership of the government. In the past 5 weeks, the number of treatment beds has increased from less than 10 to over 500 in 19 health centers. With support from WHO and the Africa CDC, laboratory capacity has increased from 30 tests a day at the Central Laboratory in Kinshasa to over 2,000 tests a day in 9 labs across 3 provinces. More communities are becoming aware of the risks of Ebola and asking for the tools and support to protect themselves. And more than 100 people have now recovered. Meski menunjukkan kemajuan yang signifikan, WHO menegaskan wabah masih belum terkendali sepenuhnya. Hingga pertengahan Juni, jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 1.094 kasus dengan 277 kematian. Situasi menjadi perhatian internasional setelah Prancis mengkonfirmasi kasus pertama yang terkait dengan wabah ini, yaitu seorang tenaga kesehatan yang baru kembali dari Republik Demokratik Kongo. WHO juga menyebut sistem kesehatan masih berada di bawah tekanan akibat keterbatasan dana, akses kemanusiaan, serta ancaman keamanan yang dihadapi petugas di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kota London dan sejumlah wilayah di Inggris tengah menghadapi gelombang panas ekstrim. Badan Meteorologi Inggris bahkan mengeluarkan peringatan siaga merah menyusul perakiraan suhu yang dapat menyentuh 40 derajat Celcius. Rekaman video menunjukkan warga dan wisatawan menikmati cuaca cerah di berbagai sudut kota London. Sejumlah orang terlihat berjemur di taman kota, bersantai di tepi sungai Thames, serta menyejukkan diri di air mancur Trafalgar Square. Badan Meteorologi Inggris atau Met Office mengeluarkan peringatan panas ekstrim level merah untuk London dan sejumlah wilayah lain di Inggris pada Rabu dan Kamis waktu setempat. Suhu di beberapa daerah diperkirakan mencapai antara 38 hingga 40 derajat Celcius. Para ahli cuaca menyatakan kondisi ini berpotensi memecahkan rekor suhu tertinggi bulan Juni di Inggris yang mencapai 35,6 derajat Celcius yang tercatat pada tahun 1957 dan menyamai pada tahun 1976. Seorang wisatawan asal Massachusetts, Amerika Serikat, mengaku terkejut dengan suhu panas yang langsung terasa saat tiba di London. So I'm here from Massachusetts, the United States. This is my first day here, and immediately stepping off the plane, he hit you like a wall. So pretty unexpected coming from the rain and the gloom in New England and Toronto. Sementara itu, wisatawan lain menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga asupan cairan guna mencegah resiko gangguan kesehatan akibat panas ekstrim. Berbeda dengan gelombang panas pada Juli 2022, gelombang panas kali ini juga disertai tingkat kelembapan yang tinggi, sehingga kondisi cuaca terasa lebih menyesakan dan meningkatkan resiko kesehatan bagi masyarakat secara luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, gelombang panas ekstrim memaksa Menara Eiffel di Paris ditutup lebih awal dari jadwal biasa. Keputusan ini diambil saat suhu di sejumlah wilayah Paris menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Rekaman menunjukkan para wisatawan berkumpul di depan Menara Eiffel setelah pengelola menghentikan akses pengunjung sejak pukul 4 sore waktu setempat.
Sejumlah papan pengumuman terpasang di area pintu masuk untuk memberitahukan penutupan lebih awal akibat kondisi cuaca panas ekstrim yang menyentuh 40 derajat Celcius. Seorang wisatawan asal Amerika Serikat mengaku terkejut karena sudah merencanakan kunjungan sehari penuh namun tidak sempat masuk ke kawasan menara. Wisatawan lain yang baru pertama kali datang ke Paris mengaku kecewa, namun menilai keputusan penutupan tetap dapat dipahami demi keselamatan pengunjung. Di sisi lain, sejumlah warga mendukung langkah tersebut karena Menara Eiffel merupakan lokasi yang selalu dipadati pengunjung dan beresiko menimbulkan gangguan kesehatan saat cuaca panas ekstrim. Pengelola Menara Eiffel menyatakan seluruh pemegang tiket yang terdampak penutupan akan menerima pengembalian dana secara otomatis. Prancis saat ini tengah menghadapi gelombang panas ekstrim yang menjangkau sebagian besar wilayah negara. Otoritas meteorologi setempat telah menempatkan sejumlah departemen dalam status siaga suhu tinggi dengan kondisi panas ekstrim yang meningkatkan resiko gangguan kesehatan, kebakaran, serta memberi tekanan pada infrastruktur dan aktivitas publik. Pemerintah juga menghimbau warga untuk membatasi aktivitas luar ruangan dan menjaga asupan cairan selama periode cuaca panas berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan burung kaki biru atau blue-footed boobies ditemukan mati dan dalam kondisi lemah di sepanjang pesisir Thames, Peru Utara. Fenomena ini pemirsa memicu kekhawatiran nelayan dan ahli yang menilai kenaikan suhu laut telah mengganggu rantai makanan di wilayah tersebut. Suasana berbeda terlihat di kota Roma, Italia dan Sevilla, Spanyol saat gelombang panas besar pertama musim panas melanda kawasan Eropa Selatan. Di Roma, warga dan wisatawan memadati air mancur umum untuk mengisi botol minum, membasuh wajah hingga menyiramkan air ke tubuh mereka demi meredakan panas. Sebagian orang memanfaatkan kipas portable, sementara yang lain memilih berteduh di area teduh untuk menghindari paparan langsung sinar matahari. Meski demikian, tidak semua orang menghindari panas. Beberapa wisatawan justru tetap menikmati cuaca cerah dan berjemur di bawah terik matahari. Sementara itu di Sevilla, Spanyol, suhu mencapai sekitar 38 derajat Celcius dan diperkirakan terus meningkat mendekati 40 derajat. Warga dan turis terlihat berjalan dengan payung, mengantri di air mancur umum, serta beristirahat di bawah pohon dan area bernaung untuk mengurangi resiko dehidrasi. Minuman dingin dan es krim menjadi pilihan favorit banyak orang untuk melawan cuaca panas yang menyelimuti kota tersebut. Peringatan cuaca merah telah diterbitkan di Italia, Prancis, Spanyol, dan Inggris, seiring meningkatnya resiko gangguan kesehatan akibat suhu ekstrim. Badan Meteorologi Spanyol menyebut gelombang panas kali ini dipicu oleh massa udara sangat panas yang menyelimuti semenanjung Iberia dan sekitarnya. Para ahli memperkirakan suhu tinggi masih akan bertahan dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat di wilayah Eropa Selatan dihimbau tetap waspada terhadap resiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, dan gangguan kesehatan lain yang dapat muncul selama gelombang panas berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait Iran mengklaim MOU Islamabad adalah bukti kekuatan Teheran. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sorotan Dunia. Pemirsa, kita lanjutkan informasi dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyerukan peningkatan sanksi terhadap Rusia dan tambahan dukungan militer untuk Ukraina saat menghadiri pertemuan E5 di Berlin, Jerman. Dalam pernyataannya, Starmer menilai saat ini merupakan momen penting untuk meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Rusia melalui sanksi yang lebih ketat. Ia juga menegaskan perlunya peningkatan bantuan militer bagi Ukraina dan mendorong agar isu tersebut menjadi agenda utama dalam KTT NATO mendatang. Pernyataan itu disampaikan hanya 2 hari setelah Starmer mengumumkan akan mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Partai Buruh. Meskipun telah menyatakan pengunduran diri, Starmer tetap menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri hingga Partai Buruh menyelesaikan proses pemilihan pengganti. Selama menjabat, Starmer menjadikan dukungan terhadap Ukraina sebagai salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Inggris.
Namun masa kepemimpinannya juga diikuti berbagai kontroversi dan tekanan politik dalam negeri yang pada akhirnya memperlemah posisi di dalam partai maupun pemerintah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan penerapan biaya pelayaran dalam kesepakatan akhir dengan Iran, termasuk di jalur strategis Selat Hormuz. Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menyatakan bahwa pungutan terhadap aktivitas pelayaran atau perdagangan maritim tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat. Menurutnya, apabila ketentuan tersebut diizinkan berlaku di Selat Hormuz, maka hal serupa dapat diterapkan di berbagai jalur pelayaran strategis lain di dunia. Trump juga menilai kebijakan semacam itu akan menjadi perubahan besar yang dapat mempengaruhi arus perdagangan dan keamanan maritim internasional. Pada kesempatan yang sama, Trump mengklaim negosiasi antara Washington dan juga Teheran saat ini berjalan dengan baik dan terus menunjukkan kemajuan. Ia juga menyinggung pemungutan suara di Senat Amerika Serikat terkait upaya mengakhiri perang dengan Iran yang menurutnya dapat menimbulkan persepsi tersendiri di pihak Teheran meskipun tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Pernyataan Trump disampaikan di tengah berlanjutnya pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai keamanan kawasan, program nuklir, serta kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pentingnya membangun rantai pasok persenjataan yang mandiri bagi Israel. Menurutnya, keamanan jangka panjang negara itu harus ditopang oleh produksi dalam negeri, penguasaan teknologi, serta pengembangan generasi baru komandan militer. Dalam pidatonya di Kibbutz Migdal Oz, Gaz Etzion, Netanyahu menyampaikan apresiasi atas dukungan yang juga selama ini diterima Israel dari Amerika Serikat. Namun dia menekankan bahwa Israel harus memiliki kemandirian yang lebih besar, terutama dalam bidang industri pertahanan. Pernyataan ini muncul di tengah berlangsungnya putaran awal pembicaraan antara Amerika Serikat dan juga Iran di Swiss. Mediator dari Qatar dan Pakistan menyebut ada perkembangan positif menuju kesepakatan dalam 60 hari ke depan. Sementara itu, Israel tetap menegaskan bahwa konfrontasi dengan Iran dan operasi terhadap Hezbollah di Lebanon merupakan isu yang harus ditangani secara terpisah. עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגרורותיה, אנחנו הכינו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נהיה במקום טוב. תודה רבה לכם. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik perusahaan-perusahaan minyak besar yang dinilainya tidak menurunkan harga bahan bakar meski harga minyak mentah dunia terus merosot. Trump menyebut konsumen menjadi pihak yang dirugikan oleh kondisi tersebut. Melalui unggahan di platform Truth Social, Presiden Donald Trump menyorot tingginya harga bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Amerika Serikat. Trump menilai perusahaan-perusahaan minyak besar tidak menyesuaikan harga jual BBM meskipun biaya pembelian minyak mentah mereka telah turun secara signifikan. Menurut Trump, penurunan harga minyak saat ini berlangsung sangat tajam, namun manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat konsumen. Ia bahkan menuduh terjadi praktik pengambilan keuntungan berlebihan yang membuat masyarakat harus membayar harga BBM lebih mahal dari yang seharusnya. Trump menegaskan telah memerintahkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk segera menyelidiki kondisi tersebut. Dalam pernyataannya, Trump juga mendesak agar harga bensin di seluruh negeri dapat turun jauh lebih cepat seiring dengan merosotnya harga minyak mentah global. Pernyataan Trump menambah sorotan terhadap kebijakan harga energi di tengah fluktuasi pasar minyak dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyebut Memorandum of Understanding atau MOU Islamabad sebagai deklarasi kekalahan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan Ghalibaf saat berpidato dalam sidang ke-20 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OIC di Baku, Azerbaijan. Menurut Ghalibaf, kesepakatan tersebut bukan hasil tekanan atau paksaan terhadap Iran, melainkan buah dari ketahanan dan kekuatan bangsa Iran. Ia menegaskan tidak ada negara yang dapat menjamin keamanannya dengan menciptakan ketidakamanan bagi negara tetangga.
Galibaf juga menyatakan Iran tetap mendukung Lebanon dan menilai gencatan senjata di Lebanon sama pentingnya dengan gencatan senjata di Iran. Menurutnya, upaya mengakhiri konflik di Lebanon harus terus dilanjutkan seiring dengan langkah-langkah untuk mengakhiri ketegangan yang melibatkan Iran. Pernyataan ini muncul setelah putaran pertama membahas lanjutan antara Iran dan Amerika Serikat di Bergenstock, Swiss. Kesepakatan tersebut disebut menjadi langkah awal menuju perjanjian yang lebih komprehensif dengan negosiasi lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam jangka waktu 60 hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dinamika politik Inggris memanas setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan pengunduran dirinya. Para menteri kabinet terlihat menghadiri pertemuan pertama di Downing Street sehari setelah pengumuman tersebut di tengah desakan publik agar pemerintah menggelar pemilu baru. Mr. Miliband, how come Donald Trump knew about Starmer's departure before you did? Rekaman video menunjukkan para menteri kabinet berjalan memasuki Downing Street untuk mengikuti rapat pemerintah pertama pasca pengumuman pengunduran diri Keir Starmer sebagai Perdana Menteri Inggris. Terdengar pula pertanyaan wartawan yang juga menyinggung unggahan Donald Trump di media sosial sehari sebelum pengunduran diri Starmer diumumkan secara resmi. Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut Starmer akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Saat memasuki kawasan tersebut, sejumlah warga juga terdengar meneriakkan pertanyaan mengenai pemilu dan masa depan kepemimpinan negara. Morning, Mark. Morning, Minister. When's the election? Do you not trust the British people? Starmer mengumumkan keputusannya untuk mundur pada Senin dan akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri sementara hingga Partai Buruh menunjuk penggantinya. Mantan Wali Kota Greater Manchester, Andy Burnham, kini menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Starmer setelah menyatakan kesiapannya maju dalam kontes kepemimpinan Partai Buruh. Sejumlah pengamat dan media Inggris menilai pemerintah baru nantinya dapat menghadapi tekanan untuk meminta mandat langsung dari rakyat melalui pemilu dini, meskipun secara konstitusional hal tersebut tidak wajib dilakukan hingga 2029. Pengunduran diri Starmer menandai berakhirnya masa kepemimpinan yang dimulai setelah kemenangan besar Partai Buruh dalam pemilu 2024. Partai Buruh dikabarkan akan memulai proses pemilihan pemimpin baru dalam beberapa pekan mendatang. Sementara itu, Andy Burnham diprediksi menjadi tokoh terdepan dalam perebutan kursi Perdana Menteri Inggris berikutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah hancurnya infrastruktur akibat perang di Gaza, seorang penjual buku berupaya menjaga semangat literasi tetap hidup. Dengan memanfaatkan sebuah tenda sederhana, ia menyulapnya menjadi toko buku sekaligus ruang belajar bagi masyarakat yang terdampak konflik. Berikut kisah selengkapnya. Mohamed Saad, seorang penjual buku yang telah menekuni profesi ini selama 35 tahun, kehilangan rumah dan koleksi bukunya saat perang melanda Gaza. Rumahnya di Beit Lahia, wilayah utara Gaza, hancur akibat serangan, memaksanya mengungsi ke berbagai tempat sebelum akhirnya menetap di Deir al-Balah. Meski demikian, Saad tidak menyerah. Ia kembali ke reruntuhan rumahnya untuk menyelamatkan buku-buku yang masih bisa digunakan. Buku-buku yang berhasil diselamatkan kemudian dikumpulkan dan disusun di dalam tenda sewaan yang kini berfungsi sebagai toko buku sederhana. نزحت عدة مرات وعدة مناطق وآخر حاجة نزحت في دير البلح. فأما نزحت في دير البلح رجعت على بيت لاهيا أشوف البيت، لقيت البيت مهدوم والمكاتب رايحة كلها. فحاولت أخذ من تحت الردم وأسحب من تحت الردم. تعبت لما حصلت من تحت الردم الكتب هذه، ولحتى الآن بجيب من تحت الردم كتب، وجمعنا الكتب هذه وتأجرت الخيمة هذه عشان أعملها مكتبة. والحمد لله سويت مكتبة هنا في الخيمة، وهيني قاعد بكون فيها شوي شوي، بجيب من تحت الردم وبحط في الخيمة هذه. Saat mengaku tidak mampu menyewa toko dengan harga yang terjangkau, sehingga tenda menjadi satu-satunya pilihan untuk melanjutkan usahanya. Baginya, menjual buku bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga menjaga warisan pengetahuan dan budaya membaca agar tidak hilang di tengah konflik. أنا بقول لأي إنسان بحب الكتب وبحب حياة الكتب وبهتف في الكتب يجيني يقف معايا يدعمني للكتب، نوقف مع الشباب مع النساء اللي تقرأ تفهم الكتب. الكتاب حياة إنسان، فلازم نحافظ على هذا الكتاب. فأنا بدي ناس تشاركني
تقف معايا لأجل نحافظ على الكتاب هذا، مش نرميه في الشارع، مش نهتل في اللي فيه. Upaya Muhammad Saad menjadi simbol bahwa di tengah kehancuran akibat perang, harapan dan pengetahuan masih dapat tumbuh melalui lembar-lembar buku yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berkumpul di Okinawa, Jepang untuk memprotes keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Aksi ini berlangsung bertepatan dengan peringatan 81 tahun berakhirnya pertempuran Okinawa. Para demonstran membawa spanduk dan plakat bertuliskan pesan anti perang serta tuntutan agar seluruh pangkalan militer Amerika Serikat dipindahkan dari Okinawa. Aksi berlangsung di tengah pengamanan ketat polisi dan dihadiri ribuan peserta yang juga mengikuti upacara peringatan korban pertempuran Okinawa. Demonstran menilai kehadiran militer Amerika Serikat dalam seragam pada acara peringatan tersebut tidak sesuai dengan semangat perdamaian yang menjadi tujuan utama peringatan korban perang. 米軍がこの戦争で犠牲になった人たちを弔う慰霊の日に軍服を着て慰霊祭に来るのはふさわしくないと思うんです。今日は平和を願う日、戦争をなくす日なのに来るにしても軍服を取って私服で慰霊に来るんだったら分かるんですけど、軍隊として慰霊祭に来るのはふさわしくないと思うので。Para aktivis juga mengkritik pemerintah Jepang yang dianggap terus mempertahankan keberadaan pasukan Amerika Serikat di Okinawa dengan alasan keamanan regional. Hingga saat ini, Okinawa menampung sekitar 70% lahan yang digunakan khusus oleh pasukan Amerika Serikat di Jepang. Aksi ini menegaskan kembali tuntutan sebagai warga Okinawa agar pulau mereka tidak lagi menjadi tumpuan kekuatan militer dan dapat berfokus pada perdamaian serta kehidupan masyarakat sipil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh negara-negara barat secara terbuka tengah mempersiapkan diri untuk berperang melawan Rusia. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu ratusan lulusan terbaik Akademi Militer di Moskow. Presiden Rusia menyatakan negara-negara NATO kini tidak lagi hanya memberikan dukungan kepada pemerintah Ukraina, namun juga secara terbuka meningkatkan anggaran pertahanan dan mempersiapkan kemungkinan konfrontasi negara Rusia. Dalam pidatonya di hadapan para lulusan Akademi Militer, Putin menuduh para pemimpin NATO dan Uni Eropa terus menyebarkan narasi mengenai ancaman militer Rusia untuk membenarkan peningkatan belanja pertahanan dan militerisasi di negara-negara mereka. Putin menilai Barat terlebih dahulu menciptakan tekanan dan ancaman terhadap Rusia, yang menurutnya memaksa Moskow mengambil langkah-langkah pertahanan demi menjaga keamanan nasional. Presiden Rusia itu juga menegaskan bahwa Moskow tetap mendukung terciptanya sistem keamanan yang setara bagi seluruh negara melalui tatanan dunia multipolar. Meski demikian, Putin menegaskan Rusia siap merespons secara cepat setiap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Ia menambahkan program modernisasi triad nuklir Rusia terus berjalan sesuai rencana persenjataan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pertemuan ke-16 Penasihat Keamanan Nasional dan Perwakilan Tingkat Tinggi Bidang Keamanan Negara-Negara BRICS resmi dimulai di New Delhi, India. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi keamanan di antara negara-negara anggota. Pemerintah India menggelar pertemuan Penasihat Keamanan Nasional BRICS pada 22 hingga 23 Juni di ibu kota New Delhi. Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval menyambut para perwakilan dari Rusia, China, Brazil, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kerjasama strategis BRICS dalam bidang keamanan regional maupun internasional. Para peserta diharapkan membahas berbagai isu keamanan global, termasuk stabilitas regional, terorisme, dan koordinasi strategi antar negara anggota.
India sebagai tuan rumah menekankan pentingnya pendekatan kolektif dalam menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks. Pertemuan ini menjadi salah satu forum penting dalam diplomasi keamanan BRICS di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Crybaby Portmart ramaikan Pantai Pattaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Sorotan Dunia. Pemirsa, kita lanjutkan informasi dari Pantai Pattaya di Thailand berubah menjadi area wisata tematik raksasa berkat kehadiran instalasi karakter viral Crybaby dari Popmart. Instalasi ini menjadi sorotan wisatawan dan kolektor yang memadati kawasan pesisir pantai. Sejumlah instalasi inflatable Crybaby berwarna pastel terlihat tersebar sepanjang garis pantai Pattaya. Salah satunya bahkan mencapai tinggi hingga belasan meter dan menjadi spot foto favorit pengunjung. Wisatawan terlihat berkumpul dan juga mengabadikan momen di sekitar instalasi yang terpapar di bibir pantai dengan latar laut Pattaya. Karakter Crybaby merupakan karya seniman Thailand Nisa Srikumde yang juga dikenal sebagai Crybaby Molly. Karya ini menjadi populer melalui produk collectible Popmart dan juga menarik perhatian penggemar di berbagai negara. Now, it's very good that Popmart's brought these exhibitions here to the beach. As I said before, it attracts many people and gives them very good interest of coming out and seeing things in the nightlife here in Pattaya. Pameran bertajuk Pop on the Beach ini digelar di kawasan sentral Pattaya, dijadwalkan berlangsung hingga 2 Agustus mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, ribuan warga dan wisatawan memadati jalanan di berbagai kota di Filipina untuk merayakan Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis. Tradisi siram air yang menjadi ciri khas perayaan ini kembali menghidupkan suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan. Jalanan di kota San Juan berubah menjadi lautan air saat ribuan orang mengikuti festival Watah-Watah pada Rabu waktu setempat. Warga dan wisatawan terlihat saling menyemprotkan air menggunakan pistol air dan selang sebagai bagian dari tradisi tahunan yang memadukan nilai keagamaan dan semangat kebersamaan. Sekitar 15.000 orang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan festival. Puluhan mobil pemadam kebakaran juga dilibatkan untuk memastikan pasokan air tetap mengalir sepanjang perayaan. Yan po kasi yung tradisyon, yung pagpipinyag ni San Juan Bautista para kay Jesus Christ. Kaya po, yan po ang tradisyon ng basaan dito sa San Juan City. Ito po ay tradisyon ng San Juan City para sa isang masaya at masigabong kapistahan ng San Juan. Maraming pong tradisyon na ang nakakaraan dahil po sa grasyang ibinibigay sa atin ni San Juan Bautista para sa lungsod ng San Juan. Tradisi menyiram air dalam perayaan ini terinspirasi dari kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Santo Yohanes Pembaptis. Bagi masyarakat setempat, air menjadi simbol berkah dan pembaruan hidup. Sementara itu di kota Cavite, Festival Regada juga berlangsung meriah. Rekaman udara menunjukkan ribuan orang memenuhi jalan-jalan utama sambil menari dan bersukacita di bawah siraman air dari berbagai arah. Festival Regada yang digelar sejak tahun 1996 kini menjadi salah satu agenda budaya terbesar di kota Cavite dan selalu menarik kedatangan pengunjung dari berbagai daerah. Pakikisama po dito sa Cavite City. Kasi tradisyon na rin po dito sa Cavite yung Regada Festival. Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis diperingati setiap tanggal 24 Juni oleh umat Kristiani di berbagai belahan dunia. Di Filipina, perayaan ini berkembang menjadi tradisi unik yang memadukan unsur keagamaan, budaya, dan hiburan rakyat dalam satu perayaan meriah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kanal-kanal di Honsuhlersdijk di Belanda berubah menjadi panggung parade warna-warni saat puluhan perahu hias berlayar
dalam ajang Feren Corso Westland. Acara tahunan ini menampilkan kreasi bunga dan tanaman yang menjadi kebanggaan daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan deretan perahu yang didekorasi dengan bunga, tanaman, dan hasil pertanian berlayar menyusuri kanal di kawasan Honseler Sheikh. Wisatawan terlihat memadati jembatan serta tepi kanal untuk menyaksikan arak-arakan perahu hias yang penuh warna. Penyelenggara menyebut sekitar 41 perahu berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Setiap tim memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menyusun konsep dan juga desain sebelum memasang ribuan bunga pada perahu menjelang hari pelaksanaan. Salah satu peserta mengungkapkan proses pembuatan perahu dimulai sejak akhir tahun lalu dengan pemasangan bunga dilakukan dalam 3 hari terakhir sebelum parade. Tradisi parade bunga ini juga berakar dari kuatnya industri hortikultura di wilayah Westland yang juga dikenal sebagai salah satu sentra produksi bunga dan tanaman di Belanda. Seiring berjalannya waktu, Feren Corso Westland tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi tetapi juga atraksi wisata musim panas yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda bahwa puluhan simpanse korban perdagangan satwa liar kini mendapat kesempatan hidup baru di sebuah pulau kecil di Uganda? Pulau Ngamba di tengah Danau Victoria tidak hanya menjadi tempat perlindungan bagi satwa tersebut, tetapi juga menjadi pusat konservasi dan penelitian yang menarik perhatian dunia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dikelilingi perairan Danau Victoria yang luas dan hutan tropis yang rimbun, Pulau Ngamba menjadi rumah baru bagi simpanse yang pernah menjadi korban perdagangan satwa liar. Setiap hari para pengunjung dapat menyaksikan langsung aktivitas satwa primata ini, mulai dari memanjat pohon, bermain, hingga mencari makan di habitat yang menyerupai alam liarnya. Banyak dari simpanse yang juga tinggal di sini diselamatkan saat masih berusia sangat muda, setelah kehilangan induk mereka akibat perburuan dan juga perdagangan ilegal. Ngamba Island has been in existence for now 28 years. It was first opened back in 1998 to provide a space for orphaned and rescued chimpanzees. Before then, there was a big problem of trafficking, especially of chimpanzees. And from about 1984, a number of rescues were being intercepted through both government efforts and wildlife conservation agencies. Saat ini Pulau Ngamba menampung sekitar 55 ekor simpanse yang tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke alam liar. Keberadaan suaka ini juga menarik wisatawan dan peneliti dari berbagai negara yang ingin belajar lebih dekat tentang kehidupan simpanse. It has been my first time to Ngamba Island. I've always heard about it, but I'd never gotten the opportunity to visit the place, and it has been truly one of a kind experience. One of my highlights of the area has been getting to see the chimpanzees and how they interact with each other and how actually smart they are. Di tengah ancaman hilangnya habitat dan perdagangan satwa ilegal, Pulau Ngamba menjadi bukti bahwa upaya penyelamatan dan konservasi dapat memberikan kesempatan kedua bagi satwa liar untuk bertahan dan berkembang. Selama hampir 3 dekade, suaka ini memberikan perawatan dan rehabilitasi bagi satwa-satwa tersebut, sekaligus menjadi simbol upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Uganda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan pendukung Kolombia tumpah ruah merayakan kepastian tim kesayangan mereka lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. Los Cafeteros memastikan tempat di babak 32 besar setelah menundukkan Republik Demokratik Kongo 1-0 dalam laga grup K di Guadalajara. Suasana fans zone di ibu kota Bogota berubah menjadi lautan kuning saat para pendukung menyaksikan pertandingan Kolombia melawan Republik Demokratik Kongo. Mereka bernyanyi, menari, menabuh drum, dan menyembunyikan vuvuzela sepanjang pertandingan. Gol penentu kemenangan Kolombia tercipta pada menit ke-76 melalui bek Daniel Munoz. Tembakan keras yang mengalami defleksi dan gagal diantisipasi penjaga gawang lawan. Gol tersebut memastikan kemenangan 1-0 bagi Los Cafeteros. Para pendukung mengaku optimis dengan penampilan tim asuhan mereka di turnamen kali ini. Salah satunya Paula Mongaleano yang menilai para pemain tampil sangat siap dan mampu membangkitkan semangat patriotisme di kalangan masyarakat. Los muchachos muy preparados y obviamente siempre está como ese sentimiento de patriotismo. Entonces es mucha emoción, mucha euforia y pues fe. Fans lain bernama Brandon juga menyatakan keyakinannya bahwa Kolombia memiliki peluang besar melaju hingga partai final jika mampu mempertahankan performa saat ini.
Sebelumnya Kolombia juga meraih kemenangan atas Uzbekistan. Hasil itu membuat mereka memimpin klasmen grup K dengan 6 poin dari 2 pertandingan dan memastikan tiket ke babak gugur. Pada laga terakhir fase grup, Kolombia akan menghadapi Portugal di Miami Gardens pada 27 Juni. Kedua tim akan memperebutkan status juara grup demi mendapatkan jalur yang lebih menguntungkan di fase gugur. Sementara itu, harapan Republik Demokratik Kongo untuk lolos masih terbuka meski harus menentukan nasib mereka pada liga terakhir melawan Uzbekistan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan pendukung timnas Ghana memadati kantor Komisi Tinggi Ghana di London untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 melawan Inggris. Laga penyisihan grup L tersebut berakhir imbang tanpa gol. Rekaman video menunjukkan suasana meriah di dalam dan di luar gedung Komisi Tinggi Ghana di London. Para pendukung terlihat bersorak, menyanyikan yel-yel, dan memberikan dukungan penuh kepada timnas Ghana sepanjang pertandingan berlangsung. Hasil imbang tanpa gol membuat Ghana dan Inggris sama-sama mengoleksi 4 poin menjelang pertandingan terakhir fase grup. Kepala Kanselari Komisi Tinggi Ghana di Inggris, Moutor Alifo menyatakan bahwa acara nonton bersama ini menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menyatukan masyarakat diaspora dengan negara tempat mereka tinggal. This is a very important match for us. Yes, of course, football originated from the UK, but sometimes people adapt and master it. And that is what we want to display to the rest of the world today. Football unites people. Football brings people together. And from country to country, all parts of the world, Ghanaians everywhere are behind their national team. And that is why the Ghana High Commission in the UK is putting this together simultaneously with our colleagues, the UK High Commission in Accra, to showcase what partners can do in defeat, in victory, in a draw. Sementara itu, Komisaris Tinggi Ghana untuk Inggris dan Irlandia, Sabah Zita Benson menyebut hubungan Ghana dan Inggris telah terjalin baik secara historis dan diplomatik. Meski demikian, dalam pertandingan ini ia tetap berharap Ghana mampu mengalahkan Inggris dan mengharumkan nama negara di panggung dunia. Seusai pertandingan, para pendukung Ghana mengaku puas dengan hasil imbang yang diraih. Mereka menilai penampilan lini pertahanan Ghana sangat solid dan berhasil meredam serangan timnas Inggris. Ghana selanjutnya akan menghadapi Kroasia pada laga terakhir grup L, sementara Inggris akan bertemu Panama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang seniman asal Argentina mengubah bola sepak jalanan bekas menjadi karya seni yang mengabadikan sejarah dan momen bersejarah Piala Dunia. Di tempat workshopnya, tepatnya di kota Buenos Aires, Peti Lopez melukis bola-bola sepak bekas dengan ilustrasi tokoh legendaris, lambang federasi, dan momen ikonik dari setiap edisi Piala Dunia. Proyek bertajuk World Glories ini dimulai pada 2013 dan terus bertambah satu koleksi setiap Piala Dunia berakhir. Kini koleksinya mencapai 22 bola yang mewakili seluruh edisi turnamen hingga tahun 2022. Lopez mengaku memilih menggunakan bola bekas karena baginya benda tersebut menjadi simbol masa kecil dan budaya sepak bola jalanan di Argentina yang telah melahirkan banyak pemain besar seperti Diego Maradona dan Lionel Messi. Berkat keunikannya, koleksi World Glories telah dipamerkan di sejumlah lembaga budaya dan instansi bergengsi di Argentina, termasuk Museum Evita dan Gedung Kongres Nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sorotan Dunia edisi hari ini. Akhir kata saya Abdi Azwar Sahi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa.